membacakan biografi Bung Tomo. Bung Tomo berasal dari Surabaya. Bung Tomo lahir pada tanggal 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Ayah Bung Tomo bernama Kartawan Djipto Wijojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu Bung Tomo berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Bung Tomo sempat mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro. Bung Tomo suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik. Saat usia 12 tahun, ketika Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo, ketika itu Bung Tomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Bung Tomo juga menyelesaikan pendidikan HBS lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Di usia muda, Bung Tomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI, Panduan Bangsa Indonesia. Bung Tomo menegaskan, filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Di usia 17 tahun, Bung Tomo menjadi terkenal ketika dia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Tak lepas dari nama Bung Tomo berjasa besar terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat melawan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Bung Tomo berhasil menjadi orator dan membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan kembalinya penjajah yang kita kenal dengan pertempuran 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekian biografi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Anggiani dari 10 AKL 2. Saya akan membacakan teks biografi tentang pahlawan. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang pertama, yaitu dari Bendara Pangeran Diharyadi Panegara atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro. Lahir di Yogyakarta, Handiningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada 8 Januari 1855, tepatnya pada umurnya yang ke-69 tahun. Pangeran Diponegoro semakin dikenal ketika memimpin Perang Diponegoro atau yang disebut Perang Jawa, tepatnya tahun 1825 sampai 1830 saat melawan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan bisa dikatakan jika perang tersebut tercatat sebagai perang dengan jumlah korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Sekian, terima kasih. Selamat malam, mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mai Salisa Jessica Tumeu. Saya dari kelas 10 AKL 2. Insinyur Soekarno. Bagi masyarakat Indonesia, Soekarno merupakan pahlawan penting yang sangat berjasa pada Indonesia. Ia merupakan proklamator kemerdekaan dan juga sebagai Presiden Indonesia pertama pada masa awal kemerdekaan. Sosoknya yang siap sedia membela negara dan juga pandai harus kita teladani. Salah satu cara agar kita bisa meneladani sosok beliau yakni dengan membaca biografinya. Nama Kusnong Sosrodihardjo. Lahir Surabaya 6 Juni 1901. Wafat Blitar 21 Juni 1970. Jabatan Presiden Indonesia pertama. Periode 1945 sampai 1966. Orang tua Raden Sukemni Sosrodihardjo, ayah, dan Ida Ayu Nyuman Rai, ibu.
Insinyur Soekarno merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang banyak dikenal oleh masyarakat. Ia dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dan merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Awalnya, ia memiliki nama Kusno Sosrodihardjo. Namun, karena sering mengalami sakit-sakitan, nama tersebut diganti menjadi Soekarno. Raden Sukemi Sosrodihardjo merupakan nama ayah Soekarno. Dan Ida Ayu Nyumanrai adalah nama ibu Soekarno. Ia juga tinggal bersama sang kakek di masa kecilnya di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Di usianya yang ke-14 tahun, Umar Said Djokroaminoto, salah satu teman ayahnya, mengajak Soekarno untuk tinggal di Surabaya dan juga mengenyam pendidikan di Hooger Burger School atau HBS. Pada saat ia pindah di Surabaya inilah Soekarno mulai mengenal pemimpin Sarekat Islam yakni Cokroaminoto. Ia pun memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Jong Java atau Pemuda Java. Ia berhasil menyelesaikan studinya di Hooger Burger School pada tahun 1920 dan kemudian melanjutkan studinya di Technische Hogeschool yang sekarang bernama ITB dan menyelesaikannya pada tahun 1925. Keaktifannya di dunia organisasi ditunjukkan dengan terbentuknya organisasi Algemeen Studi Club yang didirikannya pada tahun 1926 dan berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Namun, karena pendidikan TNI inilah membuat Soekarno dengan terbentuknya organisasi Algemeen Studi Club yang didirikannya pada tahun 1926 dan berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Namun, karena pendidikan TNI inilah membuat Soekarno akhirnya ditangkap oleh Belanda selama 2 tahun. Soekarno meninggal di usianya yang ke-69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Pertiwi dari kelas 10 AKA 1. Di sini saya akan menceritakan mengenai pahlawan selatan yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1639. Beliau adalah Sultan Goa yang kelas dan terlatih dengan nama Muhammad Bakir I Malembasi dari Matawal Karang Bantau Menapel. Kegigihan dan keberaniannya dalam melawan Belanda membuat Belanda memberikannya julukan Ayah Jantan dan Timur. Beliau adalah putra dari Raja Goa ke-15 yaitu Mantung Daeng Matola Karang Lekio Sultan Muhammad Said. Pada saat pemerintahan ayahnya, Belanda mendirikan kantor dagang di Kepulauan Maluku. Hal tersebut menjadikan ancaman bagi kedaulatan kerajaan Goa. Pada tahun 1660, terjadi peperangan antara kerajaan Goa dan Belanda. Pertempuran ini berakhir dengan diadakannya perjanjian Yaman. Pada tahun 1666, kembali terjadi peperangan antara Belanda dan merugikan Goa. Sultan Hasanuddin menjalankan kapal Belanda dan menenggelamkannya. Belanda kemudian melakukan serangan balasan. Perang terjadi secara besar-besaran antara pasukan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin dan Belanda yang dipimpin Cornelis Jones. Pada tanggal 18 November 1667 di Bongaya, Sultan Hasanuddin yang sudah terdesak dengan berbagai pertempuran terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut ternyata sangat merugikan Goa sehingga Sultan Hasanuddin tetap memberikan perlawanan pada Belanda. Namun, serangan-serangan tersebut tidak berarti karena Belanda sudah sangat kuat. Pada tanggal 12 Juni 1649, Belanda berhasil menguasai Banteng Samba Oku. Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun pada tanggal 12 Juni 1670. Hingga ayah-ayahnya, Sultan Hasanuddin tetap tidak mau menyerah pada Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Fitri. Di sini saya akan bercerita tentang salah satu tokoh pahlawan di Indonesia yang bernama Raden Kartini. R.A. Kartini dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional wanita yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Wanita kelahiran Jepara 21 April 1979 ini dikenal karena perjuangannya dalam emansipasi wanita Indonesia. R.A. Kartini terlahir dari keluarga bangsawan yang statusnya tersebut membuat ia dapat memperoleh pendidikan yang layak dan dapat menyelesaikan pendidikannya di ELS yang setara dengan sekolah dasar. Tinggal di rumah, Kartini banyak membaca buku serta majalah terbitan Eropa, dan ia juga rajin melakukan korespondensi atau surat menyurat antara teman-temannya di Eropa. Dan hal ini membuka pemikiran R.A. Kartini mengenai pengetahuan, kebudayaan, serta masalah sosial yang terjadi di sekitarnya, khususnya masalah emansipasi wanita pribumi. Setelah menikah dengan Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, Kartini kemudian mendirikan sekolah wanita pertama di Rembang dan dibantu oleh suaminya yang seorang bupati. Kartini juga menulis surat yang berisi pemikiran mengenai kondisi wanita pribumi dan persamaan hak wanita pribumi dalam memperoleh pendidikan serta kebebasan bermasyarakat. Namun, pahlawan emansipasi wanita ini wafat di usia muda, yakni 24 tahun pada tanggal 17 September 1904 usai melahirkan anak pertamanya. Dan sepeninggalan R.A. Kartini, surat-suratnya kemudian dikumpulkan menjadi satu dan disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan atas jasanya, pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Bahkan hari lahir R.A. Kartini yakni 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.